Firman-Mu berkata hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Bukan hanya kami perlu pergunakan waktu dengan bijaksana, tapi kami terlebih lagi perlu punya hidup doa. Setiap keluarga harus punya kehidupan doa yang kuat. Setiap keluarga butuh imam-imam di dalamnya. Dan setiap orang Kristen butuh membangun mezbah yang satu ini. Tuhan, seperti murid-murid-Mu meminta di zaman dulu, kami meminta lagi, ajari kami bagaimana berdoa. Sampaikan firman-Mu ya Tuhan, kami tahu bahagia kami akan bergantung sedikit banyak atau mungkin bahkan bergantung seluruhnya kepada kehidupan doa yang kami bangun di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Sampaikan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Shalom semua, apa kabar? Silakan duduk kembali. Semoga Anda sudah makan tadi. Karena kita akan makan firman Tuhan lagi. Amin. Sudah dibaca kitab Kolosenya? Saya percaya sudah. Jemaat ini jemaat yang henkuai. Jemaat yang luar biasa. Pasti membacanya. Hari ini kita sampai ke kitab Kolose. Saya harap Anda sudah baca ke-4 sebab saya acak hari ini tidak urutan pasal 1 di kebaktian 1. Justru sekarang saya akan bahas Kolose pasal pertama. Ya, bahagia adalah pilihan. Seperti Anda lihat, karena itu pilihlah. Jangan barang-barang terlarang dalam hidup ini. Pilihlah pohon kehidupan. Pilihlah doa, bukan dosa. Maka hidupmu pasti akan berbahagia. Ini bukan mimpi belaka loh ya. Saya yakin kebahagiaan kita pribadi lepas pribadi dan setiap keluarga sangat bergantung kehidupan doa yang kita bangun dengan sengaja. Karena doa adalah nafas hidup anak-anak Tuhan. Jadi saya mau bicara hari ini, di kebaktian ini maksudnya saya bicara tentang bahagia orang yang berdoa. Anda bisa dengarkan CD, DVD-nya beli di Pustaka Raja Wali dari kebaktian-kebaktian sebelumnya. Kebaktian pertama tadi saya ajarkan tentang bahagia komitmen. The Joy of Committed Love contohnya. Namanya hubungan yang cuman sekedar asal-asalan atau yang tidak punya komitmen itu di ujungnya tidak bahagia. Saya ajarkan bahagianya komitmen itu seperti apa di kebaktian 1. Kebaktian 2, saya bicara tentang, apa ya jadi lupa tadi saya bicara tentang, saya kasih judulnya cukup, kalau Anda tidak dengar sendiri Anda akan bingung gak tahu maksudnya apa. 2 racun 3 sempurna, bahagia keluarga Kristen. Ilmu komunikasi semua ada di sana. Ya kan? Dosa-dosa yang menghancurkan rumah tangga, yang mencuri kebahagiaan saya bahas 1-2. Tapi apa yang bisa membuat bahagianya keluarga itu sempurna, saya juga jelaskan di kebaktian kedua. Anda bisa dengarkan nanti ya. Saya tidak akan ulang lagi, berita tidak bisa diulang karena saya nggak bisa ulang khotbah saya sendiri. Nah, minggu lalu kalau Anda tidak hadir, Anda absen, Anda juga bisa pastikan karena ini seri 2 minggu berturut-turut. 4 pasal Filipi minggu lalu, 4 pasal Kolose minggu sekarang. Anda bisa dapatkan di Pusaka Raja Wali. Sungguh-sungguh Anda perlu beli. Itu investasi. Kebaktian minggu yang lalu juga masing-masing pasalnya unik-unik sendiri, tidak sama satu dengan yang lainnya. Kebaktian terakhir nanti setelah ini, saya akan bahas tentang bahagia punya banyak sahabat. Tipe-tipe kawan di dalam Tuhan. Bagaimana setiap teman itu merupakan berkat tersendiri yang tidak ada duanya. Saya akan jelaskan di kebaktian berikutnya. Bagaimana rahasia menjalin persahabatan yang sehat dan berguna dan efektif. Nah, kita sekarang ke bahagia orang yang berdoa. Kita lihat Kolose pasal pertama, judulnya Salam. Oke? Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah. Dan Timotius, saudara kita. Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Luar biasa di sini ada berkat orang-orang yang berdoa. Disebut oleh Paulus, dia selalu memulai suratnya dengan salam. Karena dia selalu menulis suratnya dari hadirat Tuhan. Dia selalu salam. Luar biasa. Shalom, damai. Dari Paulus oleh kehendak Allah. Dia selalu memulai dari hadirat Allah. Makanya pekerjaannya diberkati. Makanya tangannya menghasilkan buah. Makanya hidupnya dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Berkat orang yang berdoa.
Itu dijelaskan oleh Paulus di ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Katakan kasih karunia dan damai sejahtera. Bedanya apa? Ayo, kasih karunia dan damai sejahtera. Kasih karunia adalah berkat yang kelihatan. Tangible blessings. Berkat yang bisa dicium, dijamah, dilihat, didengar. Itu bicara tentang pengalaman. Sehingga kalau orang mendapat mujizat, penyertaan, dia naik ke atas panggung, kadang-kadang diizinkan di gereja memberi kesaksian. Aku mendapat pertolongan. Itu kasih karunia. Berkat yang kelihatan. Sedangkan damai sejahtera adalah the invisible blessing. Berkat yang gak kelihatan. Lebih dari sekedar perasaan. Bahkan bisa menjaga pikiran perasaan kita dalam Kristus. Damai sejahtera adalah berkat di dalam hati. Bukan kejadian. Tetapi ada rasa aman. Ini gak bisa didapat. Kecuali dekat sama Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Ini lagu lama sekali. Banyak kita belum lahir waktu lagu ini ada. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Sebab damai sejahteramu teduhkan hatiku, seperti sungai yang mengalir segarkan jiwaku. Yesus, Yesus, padamu ku berharap. Yesus, oh Yesus, kasih-Mu tak terbatas. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ini berkat bagi orang yang berdoa. Karena doa itu mendekat kepada Allah. Yakobus berkata, mendekatlah kepada aku, maka aku akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang berdosa, dan berdoalah kepada aku. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Damai sejahtera adalah berkat yang gak kelihatan. Sedangkan kasih karunia adalah berkat yang kelihatan. Tuhan memberi pemberian. The word grace itself, kata kasih karunia itu artinya gifts, atau pemberian atau kado, atau kejutan. Saya ajak kita lihat aja di sini Ibrani 4 ayat 16, munculin aja di layar. Ibrani 4 sampai 16 berbicara tentang kasih karunia. Ya, sudah disiapin tadi ya? Oke, Ibrani 4:16 munculin ya. Terima kasih. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian, ini bicara tentang langkah doa, menghampiri tahta kasih karunia. Lihat itu ya. Kalau sampai kita ketemu kasih karunia, kita akan menerima rahmat, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Menghampiri tahta kasih karunia, menemukan kasih karunia, menemukan finding gifts. Menemukan kasih karunia untuk mendapat, ini penjelasan kasih karunia itu, pertolongan kita pada waktunya. That is grace. Kadang-kadang Tuhan izinkan seorang anak Tuhan mengalami masalah dulu. Bukan berarti Tuhan selalu bicara lewat problema, jangan salah. Tapi Tuhan juga bisa bicara lewat masalah. Ada orang-orang gak pernah akan membangun kehidupan doanya sampai dia kecentok dengan sebuah masalah. Dia gak bisa keluar dari sana. Kadang-kadang Tuhan izinkan. Dan dia ada orang-orang tertentu yang setelah dia pekerjaannya mengalami goncangan, baru dia bangun pagi-pagi untuk mencari wajah Tuhan. Jangan pernah berkata bahwa Tuhan kita adalah Allah yang picik loh ya. Selalu pakai cara negatif untuk mendidik anak-anaknya. No. Pencobaan tidak datang dari Allah, tapi Allah bisa bekerja sama dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan. Kalau orang itu sukses melulu, dia nggak pernah diizinkan kejadian ini terjadi. Jangan-jangan setelah dia sukses, dia lupa Tuhan. Dan dia akan tinggalkan keluarganya, mengalami kehancuran yang jauh lebih berarti. Karena itu Tuhan sayang, Tuhan tahu. Kalau orang itu jauh dari dia, orang itu gak akan punya kasih karunia. Orang itu gak akan dapat rahmat. Orang itu gak akan punya damai sejahtera. Allah tarik dia kembali. Kalau dipanggil gak bisa. Kalau perlu pakai tali les dan kekang kuda. Dipaksa untuk datang. Berlutut di bawah kaki Tuhan Yesus. Tujuannya bukan karena Tuhan jahat. Karena Tuhan tidak rasa aman, Tuhan kesepian, Tuhan enggak. Tapi tujuannya adalah supaya orang itu jangan hancur pada akhirnya. Allah itu baik loh. Allah itu pikirannya enggak diselami. Jadi kalau Tuhan suruh Anda berdoa, kadang-kadang saya sendiri kurang taat dalam hari itu. Saya sudah saat teduh, tapi ada jam-jam tertentu. Saya tiba-tiba dibangunin sama Roh Kudus. Atau diketuk hatinya, doa. Saya bilang, saya sudah saat teduh kok.
Kayak seolah-olah Tuhan itu dapat perpuluhan waktu kita udah cukup, udah diam, udah kenyang gitu loh. Jangan ganggu saya. Saya pernah dibangunin, nggak usah jauh-jauh, tadi malam aja. Saya capek sekali. Saya disuruh doa. Begini loh, kalau Tuhan suruh kita doa, lalu kita nggak taat, itu biasanya hati kita habis itu gelisah. Lalu kedagingan kita muncul, karena itu dikatakan, doalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Biasanya tuh jadi moody orangnya, mudah marah, ngamuan gitu. Kadang-kadang bisa keluar kata-kata, bisa, pokoknya ya, kalau kita lari dari hadirat Allah, kalau Allah menginginkan kita berada di tengah-tengahnya, kita nggak akan damai sejahtera deh. Bener. Petrus disuruh doa, nggak mau, bobo. Berikutnya, dia menyangkal Yesus dan mengutuki dengan mulutnya di pelataran imam besar itu. Saya belajar sesuatu, kalau Tuhan suruh saya doa, kalau saya tidak taat, biasanya setan masuk dengan cepat. Lalu habis itu entah saya terjadi gegeran kayak, terjadi apa kayak, minimal hati ini gelisah, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan. Tadi malam juga sama. Toh akhirnya saya nggak nyenyak sampai jam 4. So saya terus mimpi politik. Mungkin tadi malam saya disuruh doa untuk Indonesia. Saya nggak taat. Beneran sampai jam 4. Nih, saya bicara apa adanya. Pendeta juga bisa belajar dari kesalahan. Lalu habis itu hati saya nggak enak gitu. Nggak enak. Saya tidur, benar-benar bangun. Sebentar lihat Prabowo, sebentar lihat Jokowi. Aduh, bosan aku. When God asks you to pray, jangan berkata buang-buang waktu. Aku ini orang sibuk. Ujungnya, bagi dirimu sendiri dan diriku, ada rahmat. Wow, when He calls us to pray, there is a blessing He has provided. Bukan hanya kalau kita disuruh doa untuk Indonesia contohnya. Bukan hanya Indonesia diberkati. Yang mendoakan pun diberkati. I have missed a blessing last night. Saya nggak mau ulangi lagi. Dan sekarang mana bisa saya terus doa buat Indonesia. Antara ibadah cepat sekali sekarang hari ini. Saya sudah hilang pahala saya atau piala saya kemarin. Saya hilang sebuah upah tadi malam. Sayang sekali. Tapi saya belajar, saya ajarkan supaya Anda belajar di kesalahan saya. Jangan ulangi. Kadang-kadang Allah panggil Anda. Tok. Doa. Doa untuk seseorang. Ujungnya tuh rahmat. Setelah doa itu damai sejahtera. Setelah itu ada kasih karunia. Aneh loh. Orang yang berdoa itu diberkati. Blessed. Ya. Amin. Loh, doa itu menyenangkan loh. Sekalipun kita disuruh doa untuk tetangga kita, apalagi suruh musuh kita. Aku gak suka sama itu. Aku paling gak suka sama orang itu. Malah Tuhan suruh bangunin kita terus untuk doain dia. Itu loh orang Korea tetanggaku tuh. Monyong gitu. Gak suka aku sama orang itu. Tapi Tuhan bangun nih. Kalau Tuhan uji, pasti ujungnya ada sesuatu yang Tuhan mau beri. Anda harus curiga yang positif. Allah kalau suruh, aku doa. Meskipun yang didoakan itu tidak menyenangkan hatiku. Pasti ada sesuatu di dalamnya. Yang indah untukku. Harus curiga dulu. Kalau nggak gitu nggak ada ayat yang ditulis di sini. Munculin Yesaya 56 ayat 7. Yesaya menyebut doa itu adalah sebuah a very happy event. Sebuah kejadian yang berbahagia. Yesaya 56 ayat 7. Ini ayatnya belum muncul, Anda baru lihat Yesayanya. Nah ini ya, oke. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus. Dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Ini bicara tentang aktivitas berdoa. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelian mereka. Yang dipersembahkan di atas mezbahku. Yaitulah pujian penyembahan lah yang mengiringi doa biasanya. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Lihat kata-kata itu, akan kuberi kesukaan. Kata kesukaan situ campuran antara grace, mercy. Di sana adalah campuran antara rahmat, kasih karunia dan damai sejahtera. There is a package for you. Knock, knock, knock. Knock. Dari sorga. Ketika dia suruh doa, ada sesuatu di dalamnya untukmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Setahu saya doa tidak pernah mengambil kebahagiaan kita. Doa menambahkannya. Doa tidak pernah mencuri kebahagiaan kita. Sekalipun Tuhan bangunkan kita pukul 3. Doa selalu menambahkan kebahagiaan kita. Kalau Anda disuruh pilih doa atau nonton TV, pilihlah doa. Doa atau bobo, kalau memang waktunya disuruh Tuhan untuk berlutut, bersuruh untuk sesuatu, doa. Siapa pilih doa, dia pilih bahagia. Bukankah bahagia adalah pilihan? Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Alkitab berkata apa? Yesus berkata, roh memang penurut, daging lemah. Siapa mau bahagia? Nuruti roh, jangan turuti daging. Turuti daging, musnahlah kita. Turuti daging,
Wah, runyam. Turuti daging. Bahasa Ibraninya, jalat. Kita lihat sekarang ayat 3. Ucapan syukur dan doa. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah terlebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Lihat ayat 3 dan 5. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Perhatikan kata ini. Setiap kali kami berdoa. Setiap kali kami berdoa. Itu ngiang-ngiang di telinga saya. Setiap kali kami berdoa. Orang yang jarang doa gak berani ngomong setiap kali dia berdoa. Karena dia saking jarangnya berdoa. Berdoa sekali aja langsung lupa. Kapan itu terakhir kali, ya kan? Orang ini yang bisa ngomong setiap kali kami berdoa, orang itu punya kehidupan doa yang kuat. Lalu dikatakan di ayat 5, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Saya senang kata ini, pengharapan yang disediakan. Pengharapan yang disediakan itu gudangnya Tuhan. Tuhan tuh punya banyak barang. Saya nggak mengkhotbahkan Injil kemakmuran loh ya, jangan salah ngerti. Saking sejarangnya saya khotbah soal berkat, sekali saya khotbah tentang berkat, banyak orang berkata akhirnya dia berkhotbah tentang berkat, ya kan? Saya nggak percaya Injil kemakmuran. Tuhan digambarkan dengan murah meriah. Sini ikut Tuhan, kamu akan kaya. Apa-apaan itu? Nggak kaya pun aku ikut Tuhan. Kemana aku mau pergi menjauhi rohnya? Dia yang punya firman kehidupan, aku harus kemana? Kata rasul-rasul. So ketika semua orang meninggalkan Yesus di Galilea, 400 orang tepatnya. Rasul-rasul berkata, murid-murid Yesus, kemana aku harus pergi? Mau kemana lagi? I have nowhere to go. Kadang-kadang saya heran ada orang bertanya, kenapa saya harus kembali ke Tuhan Yesus? Emangnya punya tempat? Emangnya Anda punya alamat lain kalau nggak ke Yesus? Emangnya mau kemana kalau nggak ke Yesus? Tanya sama orang yang meringkuk di neraka, mereka akan tahu bahwa alamat mereka salah. Satu jalan ke Bapa, Yohanes 14, there's only one way. There's only one address. Hanya satu alamat saja. Bapak Ibu Saudara, saya tidak menyampaikan soal berkat dengan cara murahan. Tapi izinkan saya berkata kasih karunia itu nyata. Kasih karunia pertama itu apa? Anda lihat di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah, Ia karuniakan anaknya. Yesus bukan gentayangan. Dia bukan roh gak kelihatan. Dia daging datang sebagai daging tubuh. Itu kado, ada nafas di dalamnya. Dibungkus kain kafan, bukan dibungkus kain kado. Kertas kado dengan pita. Yesus tidak dibungkus pita. Yesus dibungkus seperti kado dari sorga. Itu beneran bongkahan daging anak kecil. Boom. Lewat Maria. Ada di atas muka bumi untuk kita. That's how real His grace is. Kasih karunia-Nya itu darah dan daging. Karena itu setiap kali perjamuan kudus Yesus ingatkan kita. Kamu ngambil makan minum darahku. Makan dan minum darahku. Kalau kamu percaya aku memberikan nyawa. Percaya juga. Aku bisa memberikan apa yang kau perlu. Dengan nyata. Nyata. Kasih karunia itu bukan feeling atau merasa. Itu damai sejahtera. Kasih karunia itu ada wujudnya. Kalau enggak namanya kasih karunia. Bahkan asalnya kasih karunia pun ada tempat yang nyata, yaitu tahta. Ada kursinya kasih karunia itu dari sana dikirim ke kita. Luar biasa enggak? Jangan pernah kalau Anda lihat kasih karunia itu, orang Kristen hanya percaya, ya yang ada Tuhan itu berkati hanya feeling di dalam saya. Saya sukacita, damai sejahtera, kasih, kelemah lembutan. No, kasih karunia itu benda, nyata. Tuhan berikan Yesus kepada kita. Senyata itu seorang manusia. Seorang anaklah lahir untuk kita. Seorang putera diberikan. Berarti yang mandul. Anda bisa terima kasih karunia. 9 bulan lagi Anda akan punya putera. Benar. Anda yang gak punya pekerjaan. Nanti 1 minggu lagi Anda mulai ngelembur kerja. Di tempat kerja yang Anda yang baru. Itu kasih karunia. Kasih karunia bukan perasaan, bukan janji.
Kasih karunia adalah kejadian, adalah benda, adalah barang, adalah manusia. Allah berikan ke dalam kehidupanmu. Dan itu hasil dari doa. Karena itu, di ayat yang barusan kita baca, ayat 3 sampai ayat 5, doa. Dia berkata, Paulus berkata, setiap kali kami berdoa, setiap kali kami berdoa, setiap kali kami berdoa. Doa, pelajaran pertama, harus selalu menjadi alternatif pertama ketika kita menghadapi masalah. Banyak orang kan doa itu nanti kalau sudah terakhir semuanya sudah tidak berhasil. Tidak boleh. Saya mau ajarkan bukan doa Bapa kami sudah diajarkan Yesus, Tuhan kita. Saya ajarkan kelanjutan daripada doa-doa itu. Doa harus menjadi alternatif satu ketika kita menghadapi sesuatu. Ada apa-apa, panggil Yesus dulu sebelum kita panggil pendeta. Ada apa-apa, panggil Yesus dulu sebelum panggil dokter. Kadang-kadang Tuhan gak akan sembuhkan langsung, tapi Tuhan kasih hikmatnya, jalurnya kemana? Luar biasa gak? Doa gak selalu dijawab sesuai dengan harapan kita langsung pada saat itu. Tapi doa pasti akan mengubah sesuatu. Karena dikatakan di Alkitab sini, di ayat 5 tadi, karena doa itu berhubungan dengan pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Berarti ada gudang hikmat Allah di dalam doa. Ada gudang berkatnya di dalam doa. Doa itu akan sangat berguna mengajarkan kepada kita untuk mengubah apa yang kita bisa ubah. Pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Saya senang sekali, kalau ada sesuatu, saya telah melatih diri untuk berdoa dulu. Kalau menghadapi masalah, doa menjadi alternatif pertama saya. Langkah perdana saya itu selalu doa dulu. Apa-apa harus dimulai dengan doa. Segala sesuatu harus dimulai dengan doa, bukan hanya makan minum. Karena saya tahu, doa mengubah. Katakan amin. Doa itu yang disebut dengan pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, itu berarti segala sesuatu bisa berubah. Pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga itu berarti kita bisa mengubah sesuatu lewat doa. Saya senang sekali. Doa itu gak ada maknanya kalau tidak bisa mengubah apa-apa. Doa itu sarana. Orang Kristen itu dikasih hak istimewa, tapi jarang kita pakai. Alangkah baiknya kalau kunci kita mulai coel sana sini. Daripada kunci rohani beberapa orang masih mulus baru dan karatan, tidak pernah dipakai. Kenapa kita gak berdoa? Karena kita gak yakin kalau doa bisa mengubah apa-apa. Nah, itulah yang ingin iblis tanamkan di dalam diri Anda dan saya. Dia ingin kita tidak percaya bahwa doa bisa mengubah apa-apa di dalam nama Yesus. Saya senang jadi orang Kristen. Mau tahu alasannya? Saya punya kuasa. Orang Kristen lebih berkuasa dari dukun. Mereka bisa palsu kita punya mujizat. Saya nggak perlu buat mujizat. Doa saya paling minimal saya tahu didengar. Mereka mungkin bisa palsukan. Tongkat Firaun tetap bisa jadi ular. Tongkatnya Musa bisa jadi ular. Tongkatnya orang-orang pintar di zaman Firaun juga bisa jadi ular. Tapi ularku akan caplok ular mereka. Saya tahu saya punya satu hal. Orang Kristen itu sakti semua. Tahukah Anda sakti? Tapi kesaktian Anda harus disengaja lewat doa. Jangan punya iman kecil. Mulai hari ini belajarlah berdoa sendiri juga. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Ada apa-apa, cari Yesus dulu. Kadang kalau kita lagi sakit nih ya, atau saudara atau keluarga kita yang sakit, kita doa. Lalu kita dikasih hikmat. Tiba-tiba muncul nama. Anda harus hubungi siapa? Kadang-kadang Tuhan sembuhkan langsung. Kadang-kadang Tuhan kasih jalurnya. Penanganan yang tepat atau lebih tepat. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi yang pasti doa akan mengubah keadaan Anda. Akan ada perbedaan. Kalau Anda berdoa dengan tidak berdoa, itu pasti ada outcome atau hasil yang tidak sama. Itu yang disebut dengan pengharapan yang disediakan. Karena saya tahu doa mengubah sesuatu, setiap kali aku selalu berdoa, kata Paulus. Senjataku cuma satu. Orang Kristen cuma punya satu senjata. Uang terbatas kuasanya. Koneksi juga. Suatu hari akan kecentok, kita akan pasti nabrak tembok. Tapi satu hal, kalau kita nggak bisa jalan ke kanan kiri, depan belakang, saya bisa jalan ke atas. Itulah hak istimewa orang Kristen. Amin Bapak Ibu. Dukun-dukun semuanya itu kuasanya sudah kadaluarsa. Mereka itu kuasa dari ribuan tahun yang lalu. Kuasa sisa-sisa kuasa setan waktu dia masih jadi malaikat. Kita punya kuasa baru tiap pagi bro. Kita punya kuasa itu open heaven, access. Ada apa-apa cari Tuhan dulu. Ada apa-apa jangan cari. Ada apa-apa ya, boleh cari aparat, cari polisi, cari koneksi, cari pejabat. Bisnis contohnya, cari ini, perlindungan ini itu, boleh.
Tapi yang pertama harus kau panggil adalah nama Yesus dalam hatimu. Ada apa-apa, kalau bisa doa lebih lama silakan. Kalau nggak bisa, di dalam hati serukan nama Yesus. Tuhan, beri aku hikmat. Taruh harapanmu pada Tuhan, jangan pada manusia. Nah, maka Allah akan menuntun langkahmu. Amin Bapak Ibu. Itu yang disebut dengan pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Coba mata kita selalu terpandang di sorga ada gudang. Aku tahu keperluanku sudah dijawab dan ada disediakan di sana. Aku beriman kepada Tuhan Yesus. Itu doa. Dia bisa mengajar kepada kita bahwa kita bisa mengubah sesuatu. Lihat ayat 9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan oke, sampai sana dulu ya. Oh, nah, ayat 12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Perhatikan ayat 9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa. Saya senang kata ini. Kami, Paulus nih, tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Perhatikan kata berikutnya. Ada perbedaan dengan ayat 3 yang tadi kita baca. Ini adalah pelengkapnya. Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jikalau di ayat 5 dikatakan, doa kalau jadi alternatif pertama, doa akan mengajarkan kita bahwa ada pengharapan yang disediakan bagi kita di sorga. Doa mengajarkan kita bahwa segala sesuatu masih bisa diubah, belum final, hanya karena ada sarana namanya doa dalam nama Yesus. Maka di ayat yang ke-9, bukannya pengharapan yang disediakan, tapi untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Apa maksudnya? Jikalau yang di ayat 3 diajarkan, Paulus berkata, setiap kali aku berdoa, di ayat 9 Paulus berkata, kami tidak berhenti-henti berdoa. Jikalau yang pertama saya ajarkan doa adalah alternatif pertama, yang berikutnya sekarang saya ajarkan doa adalah alternatif atau jalan terakhir. Doa itu alfa omega, sarana alfa omeganya Tuhan dalam hidup kita. Doa adalah alternatif terakhir. Kami tiada henti-henti doa. Kami sudah tidak punya pilihan apa-apa lagi, hanya berdoa. Kalau yang pertama tadi kita berdoa dengan harapan kita up atau naik luar biasa, aku bisa mengubah. Tapi ada tipe-tipe doa. Sekalipun kita doakan kalau tidak berubah, doa akan mengajarkan kita untuk menerima apa yang tidak bisa kita ubah. Sehingga kita bisa berkata, aku terima kehendak Allah yang sempurna. Amin Bapak Ibu Saudara. Doa itu luar biasa sekali. Tapi saya merasakan Roh Kudus berbicara saat ini. Banyak orang Kristen belum menggunakan itu dengan serius. I'm a man of prayer. Dari sejak saya lahir baru, I'm a man of prayer. Saya berdoa tiap hari. Saya nggak menyombongkan diri berkata begini, karena saya pengajar umat, saya harus jadi inspirasi. Saya khotbahkan yang saya ajar, yang saya lalui, yang saya alami. Saya alami yang saya khotbahkan, saya lakukan yang saya khotbahkan. Doa itu adalah rahasia di balik segala sukses yang dari Tuhan. Bukan karena pandai khotbah, bukan karena koneksi. Kekuatan doa, kuasa doa. Saya berjalan sama orang-orang Korea waktu saya di LA. Bayangin orang Korea itu bisa punya berapa bukit doa itu berapa hektar ya? Bukit doa apa? 10 hektar. Ini di downtown LA, di pusat kota Los Angeles, ada gereja orang Korea. Ya, saya khotbah di sana tahun lalu. Itu besarnya kira-kira 7 hektar. 7 hektar di pusat kota. Andai kata kita bisa punya 7 hektar di Cempaka. Asik bukan? Anda tidak usah desak-desakan tadi datang bukan? Parkir terserah lah. Parkirnya semua tolong dimiring-miringin mobilnya. Jangan lurus-lurus gitu. Sesak banget. Miringin. Jalan jangan seperti orang model gini. Jalannya melangkah gini. Itu gede banget. Saya bicara sama salah satu pastornya yang jadi teman baik saya waktu itu.
Dan saya duduk sama-sama dia anterin saya mobil, dia bawa saya naik mobilnya juga mobil Korea. Orang Korea itu nasionalis banget ya. Ini dia bilang ini Lexusnya Korea, nggak tahu apa namanya gitu loh. Pokoknya bagus, mobilnya bagus, tapi kok saya nggak tahu mereknya, ada di Indonesia. Naik, yuk enak. Ya kan dia bilang ini kayak Mercy-nya Korea, dia bilang. Oh, Korea punya Mercy juga. Oke. Kami Indonesia juga punya Mercy. Oh, Mercy kill. Apa sih? Apa tuh ya? Oh, ciptaan yang lebih komplikasi. Kaki kita tiada duanya. Ini bukan 4-wheel drive ini ya. Nah, saya ngomong sama dia, saya belajar banyak. Meskipun saya yang jadi berkat hari itu. Saya khotbah sama orang-orang Korea, saya khotbah. Tapi, tapi doa mereka ya gila. Itu ketara kalau setiap orang jemaatnya itu punya kehidupan doa. Jadi bukan jemaat biasa. Padahal jemaat biasa loh. Itu doa. Ayo, langsung sama-sama. Wah, cuya, semuanya cuya semua. Saya bilang, wow. Mereka doa itu bukan, amin. Amin. Satu, nggak ada, semua doa. Di mobil dia cerita sama saya bilang, saya kan puji kan orang. Wah, Korea sekarang ini ya berjaya ya. Coba lihat. Di dunia elektronik dia nggak dianggap dulu. Korea sekarang lawannya perusahaan apa namanya itu, nggak ngerti lah, Apple ya. Apple sekarang punya durian sebagai saingan. Kenapa kamu kok ketawanya keras sekali? Nah, nggak cuman itu, dari semuanya sampai entertainmentnya, sekarang semua orang mau jadi kayak orang Korea. Taiwan sudah nggak laku, EFSU sudah lewat. Bayangin. Semua, saya beritahu ya memang tidak semuanya baik dari Korea. Banyak yang mengajarkan, tidak semuanya baik. Tapi orang itu, pendeta itu mengakui, bangsa kami tahun 50, robek perang. Perang saudara, Korea tidak dianggap secara internasional. Tapi hanya karena gereja-gerejanya itu doa. Pray. Bangsa kami bangkit menjadi bangsa yang dominan. Bahkan menjadi salah satu superpower ekonomi di dunia, minimal di Asia. Saya bilang, wow, luar biasa. Haleluya, bimbam. Coba bisa bayangin, cuman bondo doa. Tapi saya nggak ngasih dia masukan begini. Tapi, my dear friend, but your young people no longer pray, you see. Dia bilang, that's true. Anak-anak muda kita sekarang ke K-pop semua. Tidak berdoa, tidak di gereja. Saya bilang, you see, now it's Indonesia's turn. You will see 20 years from now, we don't need no Gangnam Style. We will have Kembang Jepun Style. Oh baby, come on. Oh kalau tepuk tangan untuk bangsa sendiri jangan begitu dong. Oh haleluya. Kembang Jepun Style. Ya apa ya Kembang Jepun Style gini loh. Doa. Semua dibangun dengan doa. Tahun 50 itu saya belajar sejarahnya. Hancur negara itu. Hancur. Moralnya dihajar sama Jepang. Hancur total. Korea Selatan itu kayak Korea Utara hari ini. Lebih parah. Parah sekali. Doa. Percayalah saudara. Bangun bisnismu di atas doa. Bukan berarti bisnis Anda diubah jadi menara doa. Nggak usah, ada menara di sini. Pemiliknya tuh loh berdoa. Bangun mesbah keluargamu, doamu. Keluarga Anda bangun dengan doa. Gereja jangan dibangun di atas program. Gereja ini dibangun di atas dasar doa. Kita harus berdoa, bangun. Doa harus menjadi alternatif pertama, doa menjadi alternatif terakhir. Doa bisa mengubah sesuatu, kalau belum berubah, doa bisa memberi kita grace, memberi kita kasih, doa bisa mengajar kita untuk menerima apa yang tidak bisa diubah. Untuk kita bisa membedakan ini kehendak Allah yang sempurna. Luar biasa. Amin Bapak Ibu. Kita lihat sekarang ayat 15. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Mengapa doa itu dalam nama Yesus itu sangat-sangat berkuasa? Bukan karena doanya nggak sempurna, tapi karena senternya, pusatnya dari doa itu adalah Yesus. Yesus itu adalah
yang sulung. Dia adalah gambar Allah. Dia lebih utama. Siapa mencari dia? Ibrani 11 berkata, mendapat upah. Kalau kita mau datang pada dia, kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan Allah memberi upah kepada barang siapa yang mencarinya. Dalam kitab Ibrani dikatakan demikian. Doa itu begitu diurapi untuk hidup orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Bahkan untuk sebuah bangsa dipulihkan pun gereja harus berdoa. Tawarik berkata, jikalau umatku merendahkan diri, berbalik dari jalan yang salah, berdoa dan mencari wajahku, aku mendengar dari sorga, memulihkan negeri, mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka, dan memulihkan negeri mereka. Kata memulihkan negeri mereka itu, aku akan bangun negeri mereka di atas dasar rahmat, berkat, dan kasih karunia. Itu luar biasa. Apa yang saya ajarkan sekarang ini lebih memotivasi Anda secara supranatural untuk membangun kehidupan doa. Berhasil gagalnya khotbah saya sekarang tidak ditentukan apakah Anda bisa berkata khotbah saya bagus atau enggak. Tapi kalau pulang dari sini, ada 1-2 orang yang mulai membangun kehidupan lututnya. Saya anggap khotbah saya ini dengan sebisa mungkin saya lakukan, bawa terbaik sebisa mungkin, ini saya anggap berhasil. Karena satu doa itu akan mengubah nasib banyak orang. Kalau ada satu di antara Anda bangkit dalam roh doa. Gak harus Anda jadi pendoa syafaat gereja. Jadilah rumah doa Allah dimanapun Anda diletakkan. Ayat 16, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga. Dan yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk Dia. Dan bagaimana kita bisa melihatnya? Lewat doa segalanya. Yesus, dalam namamu ku bertelut. Yesus, dalam namamu ku bertelut. Oh Yesus, dalam namamu ku bertelut. Dan mengaku kaulah Tuhan, kaulah Yesus, kaulah Raja. Lewat rohmu dalamku kulihat kuasamu. Ketika kita bertelut, Yesus akan membawa kita untuk melihat apa yang Dia lihat. Ketika kita berusaha seperti Marta, Anda akan dibutakan selamanya. Anda akan kira Anda berhasil lewat kekuatan Anda. Dan ujungnya Anda akan tertangkap basah oleh apa yang Anda anggap sebagai kekuatan itu yang menjatuhkanmu. Kasih karunia masih berlaku. Kasih karunia bukan karena usaha manusia, tapi karena Dia berserah. Mazmur 127, Tuhan memberikan pada yang dicintainya pada waktu dia tidur. Tidur di situ, bukan ngorok. Tidur di situ artinya berserah. Itulah roh doa. Bangun kehidupan doamu. Gereja Mount Sharon ini masuk ke 10 tahun mendatang. Gak mau kan kita cuma bangun jumlah orang. Gak mau kan kita cuma bangun jemaat yang berbondong-bondong datang karena fasilitasnya. Nanti kalau kita punya fasilitas lebih baik. No. Goal kita adalah memastikan jemaat ini indah ketika Tuhan datang. Dan itu tidak bisa terjadi kalau Anda tidak bangun roh doa dalam hidupmu. Amin. Nah, kita lihat sekarang berikutnya ayat yang 17. Iakah ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga yang lebih utama daripada segala sesuatu. Karena Yesus adalah kepala jemaat, saya pastikan Anda terkoneksi kepadanya. Jadi saya gak puas hanya berkhotbah, Anda terhibur. Saya harus pastikan Anda terkoneksi dengan kepala itu. Dan itu bisa terjadi lewat doa. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Doa itu menarik sekali, exciting, bergairah sekali, karena doa berbicara tentang spending time, meluangkan waktu dengan pribadi terkuat di alam semesta. Saya gak ngerti kenapa banyak orang yang suka dekat sama pejabat, tapi gak mau dekat sama Tuhan. Pejabat itu silih berganti. Sebentar yang Anda deketin, besok udah diganti. Yesus tetap di tahtanya. Dia yang angkat turunin raja. Dia yang punya kata terakhir dalam perkara-perkaramu, perkara-perkara manusia. Kenapa gak didekati? Saya senang dekat dengan Dia. Setiap kali saya dekat dengan Dia, I feel powerful. I feel powerful. I feel really powerful. Sama kan? Kalau kita dekat dengan orang yang pejabat siapa gitu kan, kita juga feel powerful kan? Mana-mana kita melihat seperti ada di atas angkasa. Padahal nggak begitu, mereka cuma manusia. Mereka mati, gugurlah Anda. Yesusku nggak pernah mati, Dia mati cuma sekali saja. I feel powerful. I feel powerful. Saya ajak Anda untuk punya iman kepada Tuhan lebih daripada kepada siapapun. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Siapa bilang Yesus cuma kuat di sorga? Dia kuat di bumi juga.
Cuman kekuatannya nggak bisa dimanipulasi oleh kita. Ayo Tuhan, itu loh, cari perkara sama aku Tuhan. Kemplang dia. Nggak bisa begitu. Kita harus berdoanya terlebih dahulu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Karena dia berkuasa, dia nggak bisa kita manipulasi. Tapi kalau kita berserah, dia akan tanggung jawab atas kita. Amin Bapak Ibu. Dia ada di bumi maupun ada di sorga sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di depannya. This is gonna get more exciting. Lihat ayat 23, sekarang saya mau ajarkan 3 fase, mau katakan bagaimana caranya berdoa, oke? Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Bapak Ibu Saudara, tahukah saya sedang mengajarkan kebahagiaan Anda. Mengajarkan doa itu mengajarkan kebahagiaan. Mengajarkan dosa itu mengajarkan menularkan kehancuran. Saya sekarang sedang menginspirasi dan memotivasi Anda untuk membangun kebahagiaanmu yang kekal. Dan itu bisa didapat lewat kehidupan doa. Bagaimana harus berdoa? Ayat 23 berkata, kamu harus bertekun dalam iman. Ini yang saya sebut, 1, pray until something happens. Pray until something happens. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Ini yang disebut dengan bertekun dalam iman. Doa nggak boleh. Lah ini aku sudah doa. Mana? Nggak ada. Jangan begitu. Aku sudah berdoa. Papaku sembuh. Mana? Kok masih di rumah sakit? Aku berdoa untuk jodoh. Aku buka pintu. Tukang koran yang datang. Dari Kembang Jepun. Coba. When you pray until something happens. Tekun dalam iman. Makanya kita juga adain acara tuh di Bukit Doa namanya Push. Bagi orang-orang yang berdoa, ingin berdoa lebih, naik ke Bukit Doa. Bukit Doa bukan tempat retret. Bukit Doa itu tempat doa. Kemarin waktu kita retret Sinode di sana, retret semua gembala, indah sekali. Ada 1 jam, kita keleleran di mana-mana. Ada yang duduk di dekat kolam ikan, ada yang di rumput, ada yang berdiri, segalanya seluruh Bukit Doa. Ratusan, 300, 400 orang, 300-an kalau orang itu tersebar mana-mana berdoa selama 1 jam di jalan-jalan Bukit Doa. Saya bilang jangan khawatir jadi Farisi. Ini bukan jalan umum. Kalau Farisi di jalan umum, ini kan jalannya Bukit Doa, jalan swasta. Memang untuk doa. Doa ya kemarin ya, asik sekali kita semuanya berdoa. Wow, saya bilang makanya ada acara gitu, Push naik ke atas, kita berdoa sama-sama. Lalu ada perkumpulannya sama-sama. Tapi kalau doa itu harus begitu, pray until something happens. Tekun dalam doa, itu cara doa. Saya nggak tahu gimana cara Anda doa. Saya sih kalau doa, ternyata mirip sama Pak Yudi waktu cerita kemarin di Bukit Doa. Dia kalau berdoa itu suka jalan, lalu habis itu ke tembok gitu ya, lalu doa gitu. Saya juga begitu, ternyata kita ini nggak janjian, DNA-nya pada sama. Saya juga kalau berdoa begitu, saya jalan. Saya nggak terus berdoa itu harus selalu seperti di Getsemani, seperti ada gambar-gambarnya Yesus begini. Lah habis 2 jam lah, krek ya. Apalagi sekarang kan sudah after 30. Ayo, nggak boleh ketawa lagi ya. Bapak Ibu, nggak apa-apa, mau doanya gimana, stylenya terserah Anda yang nggak ngantuk gimana gitu loh. Tapi yang penting ujungnya selalu dalam nama Yesus. Jangan dalam nama Santo Yohanes. Dalam nama Yesus selalu satu nama. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah doanya gimana, saya nggak tahu. Yang pasti spiritnya harus sama. You have to pray, berdoa dengan tekun. Kalau sesuatu Anda kejar, Anda tahu itu dalam janji Allah. Kejar dengan tekun. Berdoalah sampai sesuatu terjadi. Tapi nggak cuma berhenti di sana. Coba lihat berikutnya. Diajarkan di sini. Berdoa itu tekun dalam iman. Lalu selanjutnya apa? Tetap teguh dan tidak bergoncang. Nah di berikutnya ini adalah pray even though nothing happens. Yang pertama pray until something happens. Yang kedua pray even though nothing happens. Berdoalah meskipun tidak terjadi apa-apa. Tetap, kata tetap itu luar biasa. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Tetap teguh, tidak bergoncang. Pertama tekun dalam iman, kejar melulu. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Tapi tetap teguh tidak bergoncang artinya di fase berikutnya. Tetaplah, artinya berdoalah sekalipun tidak terjadi apa-apa. Tetap berdoa. Ada orang berkata, aku doa dapat apa? Sudah berhenti doa. Itulah salahnya. Itu salahnya.
Nah, yang ketiga, jangan mau digeser dari pengharapan. Jangan mau digeser dari pengharapan. Inilah yang saya sebut dengan pray no matter what happens. Berdoalah, tidak peduli apapun yang terjadi. Kalau pertama, berdoalah sampai sesuatu terjadi. Yang kedua, berdoalah meskipun tidak terjadi apa-apa. Yang ketiga, berdoalah apapun yang terjadi. Tetap berdoa. Amin Bapak Ibu. Jangan mau digeser dari pengharapan. Saya mendoakan orang sakit. Ada yang sembuh, ada yang tidak. Tapi kalau saya kebetulan doain orang sakit, besoknya dia meninggal dunia. Pernah loh kejadian begitu. Anda gak pernah, sebab Anda gak pernah doain orang sakit. Jadi yang mati juga gak pernah. Kalau Anda anggap itu sebagai kegagalan, kegagalan saya memang lebih banyak dari Anda, tapi keberhasilannya juga. Saya tidak akan pertanyakan kenapa gak sembuh, itu saya tanya Tuhan nanti. Saya tidak mau bergeser dari pengharapan saya akan kesembuhan ilahi. Saya doakan, kalau orangnya mati, saya akan ganti iman saya untuk kuatkan keluarganya. Saya tidak akan pertanyakan Tuhan, saya tidak akan juga mencoba menjadi Tuhan dan menjawab semua pertanyaan. Tidak, suatu hari saya akan tanya. Tapi kalau berdoa untuk orang mati, gak usah didoain pasti mati. Saya harus melawan arus dong. Kalau mau beriman harus iman yang melawan dunia. Arus mengatakan kita harus mati semuanya. Kalau saya harus mau berguna dalam kerajaan Allah, saya harus berdoa untuk kesembuhan, bukan untuk kematian. Kalau ada yang mati setelah saya doakan, saya nanti tanya Tuhan. Tapi saya gak mau dilabel pendeta pencabut nyawa. Karena berapa nyawa yang disambung? Karena doa saya. Berapa nyawa yang tambah 15 tahun? Karena saya doakan dalam nama Yesus dengan balsam Gilead, dengan minyak urapan. Saya gak mau. Saya tidak mau bergeser. I will pray. Saya akan tetap doakan orang berikutnya. Kalau yang sudah meninggal, saya bisa apa? Saya bangkit-bangkitkan, gak bangun-bangun nih. Saya lanjutkan ke pasien berikutnya. Saya tetap akan doakan kesembuhannya. Tidak mau bergeser satu senti pun. I will pray. No matter what happens, I will keep praying for divine healings. Saya akan tetap berdoa untuk kesembuhan ilahi apapun yang terjadi. Karena itu satu-satunya. Lah masa saya keliling berkata, membuka praktek, mendoakan orang agar sakit dan cepat mati. Itu enggak usah, penyakit bisa melakukannya untukmu. Penyakit enggak perlu bantuanmu. Kalau perlu sesuatu, yaitu perlu yang melawan arus itu. I will keep praying no matter what happens. Di dalam rekor saya bukan rekor seperti zaman Mike Tyson dulu berjaya. 12 kali naik ring, 12 kali dia KO musuhnya. Oh no. Kalau Anda bisa lihat secara rohani, saya babak belur. Saya berantem sama iblis di ring 116 kali. Saya rekornya 116 kali itu. Saya 60 kali KO dia. 20 kali saya yang KO. Lalu 20 kali berikutnya draw. 16 berikutnya apa? Masih, saya tidak punya rekor sempurna. Tapi I will pray no matter what happens. I will pray in line with God's word. I am the Lord that healeth thee. Saya akan berdoa selaras dengan firman Tuhan. Akulah Tuhan yang menyembuhkanmu. I am the Lord that healeth you. Amin Bapak Ibu Saudara. Pray no matter what happens. Doalah apapun yang terjadi. Doalah sekalipun tidak terjadi apa-apa. Doalah hingga sesuatu terjadi. Saya senang itu selalu kembali yang pertama. Saya akan ngotot, akan terjadi sesuatu. Itulah sebabnya imanku sebagian diupahi dengan cara yang begitu ajaib. Saya tidak kapok-kapok untuk kalah. Saya akan terus masuk kering lagi. Karena saya berniat menjadikan rekor saya 1160. 800 kali saya akan KO si setan. 200 kali gak apa-apa saya cium kanvas. Mau apa, so what. Tapi saya punya rekor. Meskipun lebih buruk dari Anda, campur baur daripada rekornya 0 kali naik, 0 kali kalah, 0 kali menang, sebab 0 kali naik ring. Pray. Don't be afraid to pray. Jangan takut untuk berdoa. Tapi kalau doa gak dijawab gimana? Doa. Gak dijawab gimana? Nanti kalau gini imanku kurang. Aduh, alasan dengan kekuatanmu untuk buat alasan itu, kau bisa pakai kekuatan itu untuk berdoa. Orang yang bisa buat alasan itu, kalau dia ubah aja menjadi bahasa doa, itu sudah doa satu sesi. Untuk alasan yang dia buat. Stop making excuses. Berhenti membuat alasan. Berdoa saja. Amin. Oke. Ayat yang saya sudah mau selesai. Anda enjoy? Ya, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Lihat ini kan kayak orang gila, sukacita untuk menderita itu gimana? Ini Paulus berkata, aku naik ring 1160 kali. Aku sukacita.
Untuk kamu aku lakukan. Dan mengenapkan dalam dagingku apa yang kurang dari penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Ini loh, Kristus sudah dapat skornya, selesai. Sekarang skor lanjutnya aku harus teruskan. Aku harus terus berdoa. Aku telah menjadi pelayan jemaat ini sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku. Untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tapi yang sekarang dinyatakan pada orang-orang kudusnya. Saya tunjukkan ayat 27 adalah rahasia doa, karena ini bicara tentang dalam Kristus, dalam hadiratnya. Ini bicara tentang sesi bersama dengan Tuhan. Kepada mereka, maksudnya kepada kita semuanya, Allah mau memberitahukan betapa kaya dan kemuliaannya rahasia itu. Di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Tahan di ayat 27 dulu. Saya akan jadikan itu konklusi pesan saya sore hari ini. Ayat 28-29 kita baca dulu. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati, tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang pada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan. Paulus itu realistis orangnya. Aku usaha, aku bergumul, aku gak sempurna. Anda bacakan di kitab Filipi sebelumnya minggu lalu. Satu hal ini yang kulakukan, lupakan yang lalu, mengarah pada tujuan. Aku belum sempurna, aku belum merasa aku sudah sempurna. Aku berusaha menangkap kesempurnaan itu seperti Kristus telah menangkap aku. Ini orang luar biasa. Ini orang ya, Rasul ini diurapi luar biasa. Tapi dia begitu humble. Dia bilang, aku akan aku usahakan, aku pergumulan dengan segala tenaga. Lihat itu, ini orang naik ring. Ini orang rekornya, saya senang kalau baca tentang Paulus. Orang ini realistis sekali. Real gitu loh. Dia bukan dewa. Imannya bukan iman kelas dewa. Banyak orang hari ini mendewakan hamba Tuhan. Dia pasti luar biasa. Imannya gampang. Siapa bilang? Kita berdarah-darah bro. Ini berdarah-darah semua. Kita berdarah-darah. Kita pergumulkan dengan segenap tenaga. Sesuai dengan kuasanya. Luar biasa. Ini loh. Ini kuasa yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Bagi orang yang berdoa, bukan hanya berusaha dan bergumul, tetapi akan ada mujizat namanya penyertaan Allah. Orang berdoa itu ada satu warna tuh. Warnanya bukan merah, putih, hijau di langit yang biru. Bukan itu. Itu bukan warna kami. Warna rainbow bukan warna kami. Warna orang yang berdoa hanya satu. Penyertaan Allah. Itulah bahagianya doa. Itu ya yang disebut di Yesaya 56. Aku memberi kesukaan. Doa itu kecanduan. Semakin saya berdoa, semakin lihat penyertaan, semakin saya mau berdoa lagi untuk penyertaan lebih besar lagi. Itu doa. Orang yang berdoa diberi kekuatan untuk tidak lihat lubang pada donatnya. Orang berdoa itu selalu kenyang. Dia selalu lihat adonannya. Orang kalau tidak doa ya aneh ya, tambah picik pikirannya. Tambah lihat melulu ke lubangnya. Ini kasih donat, gak mau masuk angin makan lubangnya. Siapa suruh makan lubangnya? Hidup itu cuma dilihat semua buruknya. Orang kalau doa itu aneh ya. Orang kalau gak doa, makanya ada ayatnya gini, talenta. Talenta itu juga bisa bicara tentang kehidupan doa. Kalau kita malas berdoa. Kepadamu yang punya, ku beri lebih. Itu namanya kecanduan. Kalau aku berdoa, aku tambah lagi, disertai, tambah kepingin doa lebih. Tapi kepadamu yang kira kau punya, sedikit yang kau punya itu pun diambil daripadamu. Talenta tinggal satu, disembunyi di tanah. Tuhan bilang satu itu pun pindahkan kepada orang yang punya 5. Supaya dia punya 10. 11 sekalian. Kok bisa ya? Orang kalau gak berdoa, tambah picik, tambah picik, tambah picik, tambah picik, tambah mau mulai doa itu tambah susah. Tambah susah. Setiap kali mau doa, setan datang berkata, tunjukin lubang donatnya. Gak pernah bisa doa. Sedikit yang dia punya pun, dia gak bisa aktifkan. Cara terbaik adalah cepat-cepat radikal. Robek langsung. Langsung berkata, aku gak mau dengar kamu lagi setan. Langsung doa. Sudah gak usah ada proses transit. Langsung direct flight. Kalau Anda mau bangkit dari kehidupan non-doa untuk ke doa, langsung doa aja. Gak usah basa-basi, gak usah bla-bla-bla. Langsung doa, pulang langsung taruh, ngomong sama telepon, taruh semuanya, matiin dan berkata sama pembantu semuanya, keluarga, jangan ganggu aku, tutup pintu, nyalain lagu. Nyalain aja lagu. Higher itu boleh atau lower. Langsung berlutut, langsung berkata, aku mau doa, pokoknya aku gak keluar dari pintu ini kalau sampai Tuhan tidak hadir dalam doaku. Udah gitu aja, tutup pintunya, jangan basa-basi. Udahlah, minggu gini, gak usah nonton segala, batalin semua, langsung pulang dari khotbah ini. Langsung pulang doa. Masuk dan berkata, aku mau beda mulai hari ini, kehidupan non-doaku harus non-aktif. Kehidupan doaku harus aktif. Cara terbaik melawannya adalah radikal sikat. Ini ceritanya orang yang pernah renang trauma. Cemplungin aja, langsung dia akan kepek-kepek jadi jalan. Doa gak bisa ada transit. Kecek-kecek dulu gak bisa, langsung nyemplung. Amin Bapak Ibu. Sedikit yang kau punya pun kau gak aktif sekarang. Mau gitu terus, mau sampai kapan? Oke, rahasianya apa? Dengan ayat 27 saya selesai.
Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lainnya, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Ini kan doa hadirat Allah. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Apa rahasianya? Apa rahasia yang telah disimpan berabad-abad tentang kehidupan doa? Kalau zaman perjanjian lama, mereka setahun sekali saja. Itu pun hanya imam besarnya saja. Hanya imam besarnya. Apa rahasia doa hari ini bagi orang-orang Kristen? Tak buat simple ya, ayat 27 ya, oke? Saya buat gampang, inilah namanya ayat 27 Kolose 1:27 versinya Mawar Syaron. Versinya dasar, sederhana saja. Catat baik-baik, minimal di hatimu. Apa itu rahasia Kristus di tengah-tengah kita? Dan kalau Kristus ada di tengah kita dengan kaya, dialah pengharapan akan kemuliaan dalam hidup kita. Mau tahu apa? Are you ready? Banyak doa, banyak berkat. Kurang doa, kurang berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Simple, ayat 27 sudah saya jelaskan. Itulah pengharapan akan kemuliaan. Itulah Kristus ada di tengah-tengahmu. Ulang lagi, 1, 2, 3. Banyak doa, banyak berkat. Kurang doa, kurang berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Pilih sendiri, Anda mau yang mana. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Come on up. Oh, haleluya. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu, mari kita semua makin berdiri. Mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkasnya. Satu, mulai lagi. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang berdiri. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkasnya. Sama-sama berdiri. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti menuai dengan bersorak-sorai. Ayo taburi roh doa ke kanan kirimu. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa. Sekali lagi. Berkasnya menoleh ke belakang. Taburi yang di belakang. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti menuai dengan bersorak-sorai. Yang depan. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa semua berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkasnya.
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang lebih dahsyat Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur Tuhan untuk kami tahu bahwa Engkau sering menunggu dengan sabar untuk kami mengarahkan kepada Engkau. Yang sering kami menjadikan Engkau sebagai alternatif bukan prioritas. Biarlah kami sadar pada sore hari ini oleh sabda-Mu yang suci dan berkuasa, betapa pentingnya kami, ketergantungan kami, keterikatan kepada Engkau. Karena kami percaya Engkau sudah mengetahui akan setiap problem kami hadapi. Tapi kami mau terlebih dahulu mencari kerajaan-Mu dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan. Kami yakin mampukan kami Tuhan, anak-anak-Mu yang Engkau sangat kasihi. Untuk hari-hari yang lalu mereka mungkin malas berdoa. Mungkin mereka kurang tekun, mereka kurang teguh. Mereka sering tergoncangkan oleh berita-berita yang simpang siur yang melemahkan. Biar pada sore hari ini urapan yang baru menyertai mereka. Untuk mereka memberi gairah semangat. Untuk mereka mengadakan mesbah keluarga setiap pagi subuh sebelum mulai segala aktivitas. Mencari kerajaan-Mu terlebih dahulu. Di situ Engkau akan memberikan urapan yang baru dan hikmat dan pengetahuan. Sehingga yang ada pada waktu yang datang ada kesukaan dan ada kegirangan. Karena Engkau mendengar dan Engkau ada bersama-sama dalam setiap problem yang mereka hadapi. Karena sekali lagi kuatkan, teguhkan mereka. Untuk mereka juga percaya bahwa meskipun kelihatannya doa-doa mereka belum terjawab. Tapi pasti Engkau mempunyai jawaban yang pasti untuk masa depan mereka. Karena itu biarlah mereka berharap kepada Engkau. Karena Engkau tidak pernah mengecewakan. Karena kasih karunia melimpah atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Jamaah yang sakit Engkau sembuhkan pada sore hari ini. Untuk mereka tidak lagi mengeluh. Mereka tidak khawatir lagi masa depan mereka. Karena penyakit itu bukan tentang Engkau. Bilur Yesus kami yakin sudah menyembuhkan. Berkati pekerjaan mereka, apapun profesi mereka, baik pengusaha, wirausaha, profesional. Juga berkati mereka masih pelajar, berkati mereka yang dalam pelayanan, mereka di bidang sosial dan apapun Tuhan. Berkati mereka, pelayanan mereka, karir mereka, untuk mereka bertumbuh. Yang belum dapat pasangan hidup, berikan pasangan hidup. Yang belum dapat pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan layak. Berkati rumah tangga keluarga mereka, apapun yang mereka hadapi saat ini, Engkau akan beserta. Dan Engkau buka jalan sehingga kasih yang mula-mula ada pada mereka. Dan segala kebutuhan cukupkan pada berlimpah. Terima kasih Tuhan. Saya tergerak untuk berdoa bagi saudara yang wedding anniversary bulan Juni dan Juli bisa angkat tangan. Saya akan berdoakan saudara sebagai minggu lalu saya umum. Angkat tangan saudara yang mungkin ulang tahun pernikahan bisa angkat tangan. Selama bulan Juni Juli ada lagi angkat tangan. Ya, bergandeng tangan suami istri, yang lain tetap doa. Mungkin pasangan saudara di sini sudah tetap doa, angkat tangan. Saudara bulan Juni dan Juli, wedding anniversary. Terima kasih Tuhan. Seberapa tahun umat-Mu boleh melihat akan penyertaan-Mu dalam kehidupan pernikahan mereka. Karena itu berkati pernikahan mereka. Urapi mereka untuk mereka menemukan kasih yang mula-mula. Untuk mereka satu lain saling berfungsi, baik suami, istri. Mampukan mereka untuk menerima apa adanya masing-masing pasangan tanpa menuntut. Mampukan mereka mengucap syukur. Mampukan mereka menerapkan kasih di dalam pelayanan dalam rumah tangga. Istri melayani suami melalui melayani istri dengan kasih, dengan kesabaran, dengan kesetiaan. Dan memiliki pengampunan dan tidak lagi mengingat masa lalu. Mereka berdamai dan mereka tidak mementingkan diri sendiri. Mampukan hasil dari doa, hasil dari kesetiaan, hasil dari pengampunan, hasil dari ketaatan. Akan berbuah sehingga anak cucu akan perkasa di bumi. Akan orang benar diberkati dan harta dan kaya ada di dalam rumahnya. Kebajikan kemurahan tetap ada untuk selama-lamanya. Berkati blessing-Mu menyertai setiap pasangan yang wedding anniversary bulan Juni Juli dan juga yang hadir pada sore hari ini. Biar nyata kemuliaan-Mu. Juga mereka yang ada di satelit Solo, Samarinda dan Jombang juga blessing menyertai setiap pasangan yang hadir pada sore hari ini yang berulang wedding anniversary. Tuhan berkati mereka dengan berlimpah. Juga blessing-Mu dari kesehatan dan semua kepada GMS Solo, Samarinda, Jombang. Engkau menyertai mereka, Engkau melengkapi mereka. Karena bagi Engkau tidak ada jarak. Kami berdoa juga untuk
mungkin rencana berliburan pada hari raya ini, sertai anak-anak-Mu Tuhan, untuk mereka mempersiapkan segala mungkin, tidak melupakan apa yang dibutuhkan, dan segala biaya, segala fasilitas kendaraan dan sebagainya. Kau berikan tempat partai, hindari kemacetan, bahaya kecelakaan, dan demikian kuasa darah Yesus. Ada roh jahat, kuasa gelapan, roh untuk mencuri, roh untuk tindakan jahat, Engkau gagalkan di dalam nama Yesus. Tapi malaikat menyertai, memimpin perjalanan mereka. Mereka bisa enjoy bersama mereka dengan mereka, dan mereka pulang membawa sukacita, membawa kasih yang daripadamu lebih lagi. Mereka yang tidak sempat berpergian, mereka tidak mengeluh dengan tidak ada pembantu sebagainya, tapi kuatkan, teguhkan, berikan penghiburan, kekuatan, sukacita. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau yang membuat kami berbahagia dan beruntung. Kalau sebentar kami pulang, kami percaya malaikat selalu menyertai, memimpin dalam jalan pulang maupun sepanjang malam hari ini, sepanjang minggu depan dalam anugerah-Mu. Kami percaya tanggal 22 ada good news. Indonesia akan diberkati dengan seorang presiden yang pilihan Engkau, sehingga Indonesia diuntungkan, Indonesia akan dimenangkan kerajaan Allah. Boleh ada sehingga situasi aman terkendali ada di Indonesia. Justru melalui pemilihan ini akan mempersatukan dari segala suku, bahasa dan sebagainya Tuhan. Persatuan ada. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu, dan Tuhan Yesus Kristus yang selalu berdoa syafaat untuk kebahagiaan saudara, dan Roh Kudus yang akan membawa saudara kepada kemuliaan demi kemuliaan, kepada keberhasilan kepada mujizat demi mujizat, mulai saat ini sampai Maranatha. Katakan sama-sama, amin. Selamat malam.